Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from a group of 3 consisting of myself, Vela Sasmita with NPM 0011 and my colleague Berliana Florencia with NPM 0002. Here we will explain a little about istisab. What is istisab and what are its types? Then watch it until it's finished. The first is the meaning of istishab. Definition of istishab. Literally, istishab means guarding or friendship, while technically istishab is related to its literal meaning in the sense that the past accompanies the present without any interruption or change. Nah, secara harfiah, istisab ini berarti mengawal atau persahabatan, sedangkan secara teknis, istisab berkaitan dengan makna literalnya dalam arti bahwa masa lalu menemani masa kini tanpa adanya interupsi atau perubahan. Pada dasarnya, istisab merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Istishab consists of probabilities. Istishab terdiri dari probabilitas, yaitu dugaan kontinuitas status quo ante yang bukan merupakan dasar yang kuat untuk deduksi aturan syariah. The second, istishab is the basis of the final fatwa. Istishab adalah dasar fatwa terakhir. When a lawyer ditanya tentang hukum suatu kasus tertentu, ia harus terlebih dahulu mencari solusinya di dalam Al-Quran, Sunnah, konsensus pendapat, dan qiyas. Jika solusi masih ingin dicari, ia dapat menggunakan istishab baik dalam kapasitas positif atau negatif. The third, istishab is also guided by the general norms of the Syariah. Istishab juga berpedoman pada norma-norma umum syariat. Nah, ini dilakukan dalam penentuan aturan hukum yang mungkin berlaku untuk masalah tertentu. The second is the views of the mazhab on istishab, atau pandangan mazhab terhadap istishab. Istishab is justified by the Syafi'i, Hanbali, Zahiris, and Syiah Imamiyah schools. For Syafi'i and Hanbali, istishab denotes the continuation of what is proven and the negation of what is not. Istishab, in other words, presupposes the continuation of both positive and negative until the opposite is establishable with evidence. Nah, istishab dibenarkan oleh mazhab Syafi'i, Hanbali, Zahiris, dan Imamiyah Syiah. Untuk Syafi'i dan Hanbali, istishab menunjukkan kelanjutan dari apa yang terbukti dan negasi dari apa yang tidak ada. Istishab dengan kata lain mengandalkan kelanjutan baik positif dan negatif sampai sebaliknya ditetapkan dengan bukti. Second, unlike the Hanafis, Malikis, and Mutakalimun including Abu al-Husain al-Basri, they do not consider it a proof in itself. Opponents of istishab are of the view that establishing the existence of facts in the past is not evidence of continued existence. The continuation of the origin state still requires proving in the same way as claims that seek to prove that the original state has changed. Berbeda dengan Hanafi, Maliki, dan Mutakalimun termasuk Abu al-Husain al-Basri, mereka tidak menganggapnya sebagai bukti dalam dirinya sendiri. Penentang istishab berpandangan bahwa penetapan keberadaan fakta di masa lalu bukanlah bukti keberadaan yang berkelanjutan. Kelanjutan dari keadaan asli masih membutuhkan pembuktian dengan cara yang sama seperti klaim yang berusaha untuk membuktikan bahwa keadaan asli telah berubah. And the last of my part is istishab divides into 4 types. Istishab ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, presumption of original absence atau istishab al-adam al-natif yang artinya praduga absen asli. Nah, artinya bahwa fakta atau aturan hukum yang sebelumnya tidak ada atau
dianggap tidak ada sampai dibuktikan sebaliknya. Example, jika A yang merupakan mitra dengan B mengklaim bahwa dia tidak mendapat untung, anggapan ketidakhadiran akan menguntungkan pihak A kecuali pihak B dapat membuktikan sebaliknya. Yang kedua atau the second, presumption of genuine presence atau istishab al-manifest al-asl. Variasi istishab ini mengandaikan adanya atau adanya apa yang ditunjuk oleh hukum atau akal. Misalnya, di bawah praduga kehadiran awal, pembeli dianggap bertanggung jawab untuk membayar harga pembelian berdasarkan adanya kontrak penjualan sampai terbukti bahwa dia telah membayarnya. Yang ketiga, istishab al-hukum atau istishab yang mengandaikan kelangsungan aturan dan prinsip umum hukum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, istishab tidak hanya berkaitan dengan praduga fakta, tetapi juga dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan. Telas, istishab al-wafs atau kesinambungan sifat-sifat seperti menganggap air bersih atau kemurnian menjadi sifat, tetap demikian sampai dinyatakan sebaliknya, misalnya melalui perubahan warna atau rasanya. Demikian pula, ketika seseorang berwudu atau melakukan sholat, atribut kemurnian toharoh dianggap berlanjut sampai dirusak atau sampai batal. For the next point will be explained by my colleague Berliana Florencia. Please. Principles istishab. Di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip istishab. Yang pertama yaitu certainty may not be disproved by doubt, al-yakin la yazul bil shak, yang artinya kepastian tidak dapat dibantah oleh keraguan, atau al-yakin la yazul bil shak. Contohnya yaitu ketika seseorang diketahui sehat, ia akan dianggap demikian sampai dipastikan bahwa ia menjadi gila. Anggapan itu hanya bisa dikesampingkan dengan pasti, bukan dengan keraguan belaka. Yang kedua yaitu presumption of generality until the general is subject to limitation is another maxim that originates in istishab. Yang artinya anggapan umum sampai yang umum dibatasi adalah pepatah lain yang bersumber dari istishab. Oleh karena itu, jenderal atau am harus tetap am dalam penerapannya, sampai memenuhi syarat dalam beberapa cara. Contohnya yaitu aturan Al-Quran yang memberikan kepada laki-laki bagian 2 kali lipat dari perempuan dalam warisan, An-Nisa ayat 11, adalah umum dan akan tetap demikian jika tidak disyariatkan oleh hadis bahwa pembunuh tidak melakukannya atau tidak mewarisi. Yang ketiga yaitu presumption of original freedom from liability, bara'ah al-dimmah al-asliyah, which mean freedom from obligation until the contrary is proved. Yang artinya praduga kebebasan asal dari kewajiban atau bara'ah al-dimmah al-asliyah, yang berarti bebas dari kewajiban sampai dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban apapun kecuali hukum mengharuskan demikian. Misalnya, tidak seorang pun diharuskan melakukan haji lebih dari 1 kali dalam hidupnya. Yang keempat yaitu permissibility is the original state of things, al-as fi al-asya al-ibahah, yang artinya adalah kebolehan adalah keadaan asli dari segala sesuatu, al-as fi al-asya al-ibahah. Contohnya yaitu doktrin ibahah, calon pasangan bebas untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam akad nikahnya, termasuk syarat bahwa suami harus tetap monogami. Conclusion. Di sini kami akan membahas kesimpulan dari istishab itu. Istishab function as a means of implementing an existing indication or dalil, whose validity and continued relevance are established by the rule of istishab. Yang artinya istishab berfungsi sebagai sarana pelaksanaan yang ada indikasi atau dalil yang valid dan relevansinya yang berkelanjutan ditetapkan dengan kaidah istishab. Yang kedua, istishab is often described as a principle of evidence, as it is mainly concerned with the establishment or rebuttal of fact, and as such it is of the greater relevance to the rule of evidence. Yang artinya istishab sering digambarkan sebagai prinsip pembuktian,
karena terutama berkaitan dengan penetapan atau sanggahan fakta, dan karena itu lebih relevan dengan aturan pembuktian. Penerapan istishab pada hukuman dan hukum pidana secara umum sampai batas tertentu dibatasi oleh fakta atau bidang-bidang ini, terutama diatur oleh definitif syariah atau undang-undang perundang-undangan. Kesimpulan yang ketiga yaitu this future of istishab is once again in harmony with the modern concept of legality in that permissibility is the norm in areas where the law imposes no prohibition. Yang artinya, ciri dari istishab itu selaras dengan konsep legalitas modern di mana kebolehan adalah norma di daerah-daerah di mana hukum tidak memberlakukan larangan. Kesimpulan yang kedua yaitu according to Turabi. Istishab derives its basic validity from the belief that Islam did not aim at establishing a new life on earth in all of its dimensions and details, nor did it aim at leveling and replacing all the more. Menurut Turabi, istishab memperoleh validitas dasarnya dari keyakinan bahwa Islam tidak bertujuan untuk membangun kehidupan baru di muka bumi ini dalam semua dimensi dan detailnya, juga tidak bertujuan untuk meniadakan dan mengganti semua adat dan kebiasaan masyarakat Arab. Thank you for attention and watching. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.